Tetap hemat dan terpercaya, Tobacco untuk Anda. Ini dia 10 cara mengolah telur ala hotel. Sama saya Adrian Hartanto dari AHA Culinary Shop. Saya bagikan tipsnya, ikutin videonya sampai habis ya. Oke, kita sekarang langsung ke olahan telur yang pertama. Kita mau bikin sunny side up. Kita panasin, kita mau pecahin telurnya. Nah, ini kita kasih minyak sedikit. Jadi kalau sunny side up ini dia nggak perlu sampai matang semuanya, kita cuman perlu sampai kurang lebih hampir putihnya matang. Apinya juga nggak usah terlalu besar. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi itu yang pertama, sunny side up. Yang kedua mau bikin fried egg. Kurang lebih sama kayak sunny side up, cuman ini lebih biasa populer untuk kita di Asia. Jadi kita pakai minyak lebih banyak. Jadi kita mau sampai samping-sampingnya itu ada kering. Cuman biasanya juga nggak dibalik. Jadi itu tergantung preference orangnya juga. Mau dibalik atau enggak. Kita panasin minyak. Kita masukkan. Nah, untuk egg dishes ini untuk standarnya biasa kita tidak pakai bumbu, jadi plain aja. Nah, untuk di hotel makanya kenapa di setiap meja itu disediakan salt and pepper. Jadi biar tamu bisa membumbui telurnya sesuai seleranya. Nah, kalau untuk fried egg bisa dilihat lebih ada gelembung-gelembungnya ini. Dan nanti kita mau hasil akhirnya yang agak crispy bagian bawah samping-sampingnya. Nah, untuk egg ini sendiri kalau kita pakai pan yang anti lengket itu juga sangat amat membantu dan sangat memudahkan pekerjaan kita. Nah, ini teksturnya dia lebih bergelembung dan kita mau sampai crispy bawahnya. Ini kalau dilihat bawahnya sampai agak crispy. Nah, ini fried egg. Tinggal mau dibalik atau enggak itu sesuai selera. Selanjutnya kita mau bikin over easy. Jadi itu kurang lebih seperti sunny side up, tapi kita balik sebentar. Nah, kalau over easy itu kita balik sebentar. Nanti kalau misalkan dibaliknya lebih lama, kita bisa namanya over medium. Kalau benar-benar matang, over hard. Kali ini saya buat yang over easy aja. Ini kita kasih minyak sedikit. Kita tuang. Nah, ini nanti kita mau balik sebentar sebelum disajikan. Nah, ini kita mau balik sebentar. Jadi atas bawahnya dia matang, cuman kuningnya masih runny, masih bisa bleber. Nah, ini udah, kita mau balik. Ini over easy. Ini kuningnya masih mentah dalamnya, tapi atasnya matang. Nah, untuk olahan selanjutnya kita mau bikin omelet. Nah, ini kita pakai telur 3 butir biar lebih kelihatan bentuknya nanti. Nah, kalau omelet ini sendiri biasanya di hotel kita ada banyak macam isiannya, cuman ini kita pakai yang basic omelet aja. Kita mau kocok. Oke, kita kasih minyak sedikit. Nah, untuk omelet ini jadi nanti begitu telurnya masuk kita langsung aduk, terus kita bentuk. Oke, ini kita langsung
aduk dari luar, kita masukkan ke dalam. Nah, kalau udah mulai menggumpal, kita dorong ke depan. Nah, ini kalau pennya anti lengket lebih enak kerjanya. Nah, ini sambil kita bentuk. Jadi seperti ini. Nah, nggak usah terlalu kering untuk omelet. Kita mau dalamnya dia masih fluffy. Jadi bukan yang dry. Nah, selanjutnya kita mau bikin scramble egg. Sama, kita pakai 3 butir telur. Nah, untuk scramble egg tingkat kematangan juga bisa disesuaikan. Nah, kali ini saya mau bikin yang tidak terlalu matang, yang masih fluffy, jadi masih lembut waktu dimakan. Minyak lagi. Kita masukkan. Hampir sama seperti bikin omelet, cuman dia tidak perlu dibentuk sampai lonjong kayak gini. Jadi kita tarik. Nah, sampai seperti ini aja, tidak perlu terlalu matang, kita udah bisa sajikan. Scrambled egg. Oke, selanjutnya kita mau bikin poached egg. Jadi untuk poached egg itu kita pakainya nggak perlu sampai benar-benar mendidih, cukup sampai keluar gelembung-gelembung kecil di bawah. Nah, ini kita kasih cuka sedikit sampai tercium aroma cuka dari airnya. Nah, tujuannya cuka ini apa? Supaya waktu telurnya dimasukkan dia bisa langsung menggumpal, jadi nggak pecah telurnya. Nah, ini kita kasih cuka secukupnya, kita aduk rata. Bisa tambahkan sedikit lagi, sekitar 1 sendok makan. Nah, kita mau pecahkan telur di mangkok dulu. Nah, ini caranya, kita bikin airnya diputar dulu. Kita bikin airnya berputar, jadi waktu telurnya nanti dimasukkan, telurnya akan otomatis kayak terbungkus. Nah, ini kita putar. Nah, apinya tidak perlu terlalu besar. Nah, kalau udah gini, kita siap telurnya, kita langsung tuang pelan-pelan di tengahnya. Nah, ini telurnya akan langsung terlihat mutar, putihnya terbungkus, membungkus kuningnya. Nah, ini kita biarkan. Nah, ini airnya cuma sampai gelembung-gelembung kecil aja, tidak perlu sampai benar-benar mendidih. Nah, karena kita pakai cuka tadi, telurnya tidak ada yang tersebar ke airnya, jadi telurnya langsung menggumpal jadi satu. Ini kuningnya langsung terbungkus sama putihnya. Nah, ini kita tunggu sekitar 2-3 menit. Kalau mau matang sekali ya tinggal dilamakan, tapi kalau mau setengah matang ini bentar lagi bisa diangkat sudah. Nah, untuk penyajian poached egg ini, karena kita masaknya pakai air cuka, kita siapkan satu mangkok air yang bersih. Jadi nanti setelah kita angkat, kita masukkan ke air yang bersih ini langsung. Jadi untuk kuning telurnya masih benar-benar belum matang, masih sangat runny. Nah, ini kita matikan, kita bisa angkat. Kita langsung masukkan ke mangkok yang isinya air, atau lebih baik kalau bisa pakai air es untuk menghentikan proses pemasakan si telur itu, jadi tingkat kematangannya masih pas. Nah, ini kita mau pindahkan, kita mau bilas. Dalamnya juga masih belum matang, jadi dia nggak benar-benar matang. Oke, selanjutnya saya mau bikin boiled egg. Nah, ini saya kasih contoh untuk 3 tingkat kematangan
soft boil, medium, sama yang hard. Nah, itu yang membedakan di waktu perebusannya. Jadi kita mau pasang timer. Untuk yang soft boil kita kasih di 4 menit. Nanti setelah itu yang yang medium boil di 6 menit. Lalu yang untuk hard boil yang benar-benar matang di 12 menit. Jadi ini kita masukkan dulu. Nah, ini kita langsung pasang timer yang 4 menit. Tipsnya kalau untuk nanti ngupasnya supaya gampang itu setelah kita angkat dari air mendidih kita langsung masukkan ke air es atau air dingin. Nanti itu biasanya akan lebih mudah di proses pengupasannya. Nah, ini 4 menit sudah, kita langsung set tambahin 2 menit. Nah, ini yang soft boil kita mau angkat, kita langsung masukkan ke air es. Itu untuk menghentikan proses pemasakannya. Oke, yang terakhir saya mau coba bikin onsen egg. Jadi ini telur sebetulnya khas Jepang, jadi dia cuman air mendidih, telurnya dimasukkan terus dimatikan. Nah, kita pakai sekitar 8-9 menit. Saya set tadi di 8 menit. Kita coba aja. Nah, ini kita langsung masukkan. Nah, setelah telurnya masuk, kita langsung matikan apinya. Nah, ini kita bikin 2. Langsung set timer. Nah, ini dia 10 cara pengolahan telur. Semoga bermanfaat Bakers. Jangan lupa klik like, subscribe, dan follow IG kita ya. See you on the next video and happy cooking!